Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat kapanpun Bapak Ibu sekalian menyaksikan materi kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan kedua ini kita sudah mulai masuk materi. Artinya kita akan sudah mulai mendalami apa sih itu sebenarnya etika administrasi publik dan lain sebagainya. Jadi secara rinci pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa sih itu etika, kemudian apa sih itu moral, kemudian moralitas itu apa yang membedakan ketiganya, kemudian apa juga yang akan nanti dibahas dalam etika administrasi publik. Nah, sebelumnya saya harap Bapak Ibu sekalian dalam suasana yang sehat, dalam suasana yang berbahagia, suasana yang kondusif, dengan segala keterbatasan ini, semoga kita bisa fokus, kita bisa nyaman mengikuti perkuliahan, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga menjadi pahala untuk Bapak Ibu sekalian karena sudah meluangkan waktu untuk berjihad, mencari ilmu, mencari berjuang untuk terbebas dari kebodohan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, di sini saya tidak akan share slide apapun ya. Artinya di sini saya akan full memaparkan secara lisan materi yang hendak disampaikan. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian mohon dipersiapkan untuk mencatat setiap apapun materi yang saya sampaikan di sini. Artinya supaya Bapak Ibu sekalian bisa fokus, bisa jadi begini, metode mencatat itu memang sedikit klise, sedikit klasik ya Bapak Ibu. Tapi setidaknya jika Bapak Ibu mencatat, ada sinkronisasi antara tubuh dan pikiran. Dan minimal beberapa persen pasti meninggalkan suatu pesan dalam memori Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi nggak kerja ekstra lagi buat menghafal sistem kebut semalam dan lain sebagainya. Ya, jadi dicatat saja apa yang akan disampaikan, dan saya harap Bapak Ibu bisa mengambil apapun yang baik dari pertemuan kali ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan kasih dulu pengantar apa sih sebenarnya itu etika, kemudian etika administrasi publik itu seperti apa, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar etika. Orang teh beretika, orang teh meninggal punya etika, dan lain sebagainya. Gambaran Bapak Ibu ketika berbicara etika itu berarti orang tersebut harus memiliki standar untuk berkelakuan baik, betul kan? Orang tersebut sangat beretika, berarti dia punya standar dalam masyarakat untuk bertindak dengan hal-hal baik. Itu kan gambaran dasar etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi dalam administrasi publik, teman-teman, etika itu punya porsi yang khusus. Etika pada prinsipnya diperlukan untuk pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. Karena kita semua tahu bahwa dalam birokrasi, dalam administrasi negara, konflik kepentingan, seperti halnya nepotisme, kemudian juga tutap titip lah, atasan bawahan, bawahan atasan, tutap titip, dan lain sebagainya. Korupsi, kemudian semua patologi-patologi birokrasi yang terjadi dalam kehidupan birokrasi negara, pada prinsipnya itu merupakan hal-hal yang menjadi lawan dari etika. Etika diperlukan untuk pembaruan dan perbaikan terhadap hal-hal tersebut. Ya, konflik kepentingan, korupsi, birokrasi pada prinsipnya menyebabkan buruknya pelayanan publik. Nah, masalahnya bukan hanya terletak pada kualitas moral seseorang, Bapak Ibu. Orang harus jujur, orang harus adil, orang harus fair. Tidak cukup di situ. Namun terutama pada sistem yang tidak kondusif. Ya.
Jadi jangan menyalahkan hanya orangnya sih, itu mah korup, memang tileletik ya, korup sok darmaji dahar 5 aku hiji itu jujur dan lain sebagainya, jadi terus dan lain sebagainya. Tidak cuma itu Bapak Ibu. Tidak hanya terletak pada kualitas moral seseorang, tapi juga pada sistem yang tidak kondusif. Nah, sistem yang tidak kondusif ini umumnya karena tidak mengindahkan etika. Nah, sudah mulai ketemu kan maksudnya apa etika? Biasanya, Bapak Ibu sekalian, etika itu dipandang sebagai refleksi atas baik dan buruk, benar dan salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan itu semuanya dengan baik dan benar. Etika itu tentang refleksi baik dan buruk, benar atau salah. Etika administrasi publik dipandang sebagai standar atau norma yang menentukan baik, buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Artinya etika ini merupakan isu sentral dalam pemerintahan. Etika ini merupakan isu sentral dalam birokrasi dan administrasi publik. Karena itu tadi, dia menentukan untuk mana baik, mana benar, mana buruk, mana salah, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas secara rinci, apa sih maksudnya yang baik, bagaimana sih yang baik, bagaimana sih yang buruk. Nanti akan saya kasih penghantar. Cuman sebelumnya, saya ingin memberikan atau mengantar teman-teman kepada tataran teoritis terlebih dahulu. Mari kita kaji bersama-sama secara teoritis supaya ke depannya teman-teman bisa menjelaskan dengan rapi karena ada bangun teori dari semua yang sudah dijelaskan. Ada pendapat dari Solomon. Solomon itu cenderung membedakan antara etika, moral, dan moralitas. Nah, ada etika, ada moral, ada moralitas, ada norma juga mungkin. Nanti akan kita bahas satu persatu supaya teman-teman bisa membedakan. Nah, teman-teman, etika sendiri lebih merujuk pada dua hal. Etika merujuk pada dua hal. Yang pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya. Ya. Etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya. Makanya etika itu pada prinsipnya merupakan cabang dari filsafat. Etika itu merupakan cabang dari filsafat. Melalui perenungan-perenungan untuk berbicara baik dan buruk dan lain sebagainya. Nah, terus perbedaannya di mana, Pak? Nah, perbedaannya itu kalau etika itu cenderung dipandang sebagai suatu cabang ilmu dalam filsafat yang mempelajari nilai baik dan buruk bagi manusia. Ya kan, seperti yang tadi sudah kita ulang-ulang. Berbicara baik dan buruk. Bahkan De Vos mengatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan atau moral. Etika adalah ilmu tentang moral, ilmu tentang kesusilaan. Nah, sedangkan moral itu, teman-teman, moral itu adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma. Ya, moral itu adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik. Ya, etika secara general membedakan mana nilai-nilai yang baik, nih nilai-nilai yang baik itu seperti ini. Tapi moral itu mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai sebuah kewajiban. Nah, moral juga dapat diartikan sebagai sarana untuk mengukur benar tidaknya tindakan manusia. Di sini udah kebayang.
Jadi etika itu merupakan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut manusia beserta pembenarannya, atau etika cenderung dipandang sebagai ilmu yang mempelajari nilai baik dan buruk dari sebuah manusia, dari seorang manusia, sedangkan moral itu adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban dan norma. Nah, di samping itu, teman-teman, etika itu lebih banyak dikaitkan dengan prinsip-prinsip moral yang yang menjadi landasan bertindak seseorang yang mempunyai profesi tertentu. Etika itu lebih banyak dikaitkan dengan prinsip moral yang menjadi landasan atau bertindak seseorang yang mempunyai profesi tertentu, seperti birokrat, kemudian juga guru, pengajar, dan lain sebagainya. Sebaliknya, moral itu lebih tertuju pada perbuatan orang secara individual. Moral mempersoalkan kewajiban manusia sebagai manusia. Moral mempersoalkan kewajiban manusia sebagai manusia. Ya. Jadi kalau etika itu lebih banyak dikaitkan memang dengan prinsip-prinsip moral yang menjadi landasan bertindak seseorang yang mempunyai profesi tertentu. Sebaliknya, moral itu lebih tertuju pada perbuatan orang secara individual. Ya. Artinya, etika itu lebih formal, etika itu lebih formal, etika itu dikaitkan dengan profesi supaya baik buruk, sedangkan moral itu dorongan dari dalam. Dorongan untuk si manusia tersebut menjadi manusia, mempersoalkan kewajiban manusia sebagai manusia. Nah, itu gambaran antara etika, moral. Nah, kemudian moralitas apa, Pak? Nah, kalau moralitas lebih abstrak lagi. Moralitas itu lebih luas cakupannya. Tapi yang paling penting, teman-teman harus mengetahui dulu dasar etika dan dasar moral. Ya, jadi itu yang membedakan. Etika berkaitan dengan profesi seseorang untuk menentukan mana baik, mana buruk. Sedangkan moral itu berbicara tentang dorongan atau hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma. Nah, ada menurut Bertens punya karya namanya bukunya adalah Etika. Bertens itu menjelaskan bahwa etika itu adalah seperangkat nilai dan norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Ya. Seperangkat nilai dan norma atau seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, sedangkan ada pendapat lain dari Darwin, etika adalah prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain di masyarakat. Ya, kalau Bertens bilang itu seperangkat nilai dan norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. Kalau etika itu adalah, kalau menurut Darwin, etika itu adalah prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain di masyarakat. Pusing? Kebayang nggak bedanya? Maksudnya etika, maksudnya moral, dan lain sebagainya. Etika ada yang bilang untuk mengatur profesi seseorang, mana baik, mana buruk. Lebih rinci, Bertens bilang, etika merupakan seperangkat nilai dan norma moral yang menjadi pegangan untuk mengatur tingkah laku seseorang. Nah, kalau Darwin lebih luas lagi, dia mengartikan etika itu adalah prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat. Nah, itu berbicara tentang etika. Ya, sederhananya etika itu adalah yaitu seperangkat nilai, seperangkat norma yang membedakan mana baik, mana buruk.
Nah, kita masuk deh ke etika birokrasi, etika administrasi publik. Nah, terus apa Pak etika administrasi publik teh? Apakah cuma tentang menentukan mana baik, mana buruk dalam birokrasi? Apakah cuma seperti itu? Nah, saya akan mencoba menjelaskan definisi etika administrasi publik dari Darwin. Dari Darwin dulu deh, saya soalnya masih ingatnya Darwin. Nah, Darwin juga mengartikan bahwa etika birokrasi itu adalah seperangkat nilai, seperti yang tadi dibilang, seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Nah, kalau Darwin itu bilangnya seperti itu. Seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Nah, sekarang kita ketemu pada sebuah kesimpulan sederhana bahwa pada prinsipnya etika itu mempunyai dua fungsi, teman-teman. Yang pertama sebagai pedoman, sebagai acuan, sebagai referensi bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas, kemudian kewenangannya, agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik ini dinilai baik, buruk, tidak tercela, dan terpuji. Ya, itu fungsi etika. Pedoman, acuan, supaya tindakan dalam birokrasi itu menjadi standar penilaian apakah sifat tersebut, tindakan tersebut dinilai baik, buruk, tidak tercela, dan terpuji. Nah, seperangkat nilai dalam etika birokrasi itu dapat digunakan sebagai acuan, kemudian referensi penuntun bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangan antara lain adalah efisiensi, kemudian membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Nah, ini contoh-contohnya, teman-teman. Contoh-contoh dari etika birokrasi itu seperti efisiensi, kemudian mana milik pribadi, kemudian mana milik kantor, kemudian bagaimana marital system dijalankan. Atau marital system kan artinya siapa yang unggul, siapa yang kinerjanya baik, dia yang naik, bukan gara-gara si ini anak kepala dinas dia yang ditarik, padahal dia lulusan SMU misalnya, enggak seperti itu, tapi marital system. Kemudian tanggung jawab, akuntabel, kemudian responsif, semuanya itu merupakan dasar-dasar dari etika publik, etika administrasi publik. Etika administrasi publik itu juga merupakan bidang pengetahuan tentang ajaran moral dan asas kelakuan yang baik bagi para administrator pemerintah, khususnya dalam menunaikan tugas pekerjaannya serta dalam melakukan tindakan yang menyertakan jabatannya. Nah, diharapkan sebenarnya teman-teman bidang pengetahuan ini memberikan berbagai asas etis, kemudian ukuran baku, kemudian pedoman perilaku, juga kebijakan moral yang dapat diterapkan oleh setiap petugas guna terselenggaranya pemerintahan yang baik bagi kepentingan rakyat. Dan ujung-ujungnya rakyat lagi. Ujung-ujungnya keadilan lagi. Yaitu karena etika administrasi publik itu menyangkut kehidupan masyarakat, kemudian kesejahteraan rakyat, kemudian kemajuan bangsa, di mana semuanya harus berlandaskan pada suatu ide pokok yang luhur. Jadi dengan demikian etika itu dapat melahirkan asas, standar, pedoman, dan kebajikan moral yang luhur pula. Sejak dulu sebuah ide agung dalam peradaban manusia sampai sekarang menjadi landasan ideal bagi etika administrasi negara. Apa bentuknya? Ya adalah keadilan. Dari dulu sampai sekarang yang menjadi ide agung dalam peradaban itu adalah keadilan, umumnya keadilan. Makanya kemudian keadilan inilah yang menjadi pangkal pengkajian etika administrasi negara. Ujung-ujungnya output dari etika administrasi negara itu adalah keadilan. Baik keadilan secara internal maupun keadilan secara eksternal. Adil di internal maksudnya apa, Pak? Ya itu tadi, kinerja bagus, you naik.
kinerja butut, ya lu cicing heula di dia, perbaiki sampai bagus. Ya, itu yang internal. Marital system merupakan salah satu contoh bagaimana keadilan internal dijalankan. Karena keadilan eksternal apa, Pak? Ya keadilan eksternal itu ketika kalian itu tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Alah, sieun geus ngamplop jeung IKTP layan ku aing. Gancangkeun. Tidak seperti itu, teman-teman. Berarti orang-orang tersebut menyalahi etika dalam administrasi publik. Aduh, Bu Haji, mere jeruk. Ya. Teruslah legalisir aktanya dipercepat. Gak seperti itu. Tapi ini ada orang ngantri dari subuh, ya layani yang pertama ya ini. Mau dia mau dia pedagang pasar, mau dia satpam atau apapun, kalau dia mengambil antrian pertama ya kita layani dengan standar yang sama, ramahnya, kemudian apanya. Jangan lihat orang bararau ke jelema, ya. Yang tukang beca rek naon ka dieu teh barau lah isi baheud, merendahkan, nggak ngelihat muka. Tapi giliran Haji daging datang, aduh ibu, menikah mana wae sono, tara kurang kirim dan lain sebagainya. Ngaco yuk kalau seperti itu, ya. Itu yang dimaksudkan dengan output dari etika administrasi publik. Jadi harus mengacu kepada keadilan. Ya. Nah, adapun secara substansif bidang studi etika administrasi publik itu diadakan untuk mengetahui beberapa hal, teman-teman. Yang pertama itu adalah tujuan ideal dari administrasi. Nggak mungkin dong administrasi itu ada di muka bumi diciptakan untuk membuat kekacauan. Pasti suatu hal, suatu konsep, khususnya dalam pemerintahan, itu diciptakan untuk melahirkan sebuah keteraturan-keteraturan. Pun halnya dalam administrasi, pasti dia punya tujuan ideal. Nah, di etika administrasi publik itu ada untuk mempelajari hal-hal tersebut. Yang pertama adalah tujuan ideal administrasi. Nah, yang kedua, yang lebih konkret adalah ciri-ciri administrasi yang baik. Ya, seperti apa ciri-ciri administrasi yang baik? Lah, emang siapa kita menentukan mana baik, mana buruk? Ya kan kita belajar etika, kan kita belajar moral, kan ada nilai yang disepakati. Kalau itu semua sudah dipahami, ya kita boleh menentukan mana sih ciri-ciri administrasi yang baik. Ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada administrator, patologi birokrasi, dan lain sebagainya. Nah, terakhir adalah perbandingan bentuk-bentuk administrasi yang baik dan buruk. Misalnya, apakah paten itu mantap, apakah paten itu biasa aja jika dibandingkan dengan yang lain, sistem yang lain. Nah, itu juga menjadi kajian-kajian etika administrasi publik. Nah, sebagai pengantar teman-teman, ada 3 prinsip yang harus dipegang agar sebuah administrasi dapat dikatakan baik. Ini saya kasih pengantar dulu. Nah, yang pertama adalah prinsip pelayanan kepada masyarakat. Nah, prinsip utama demokrasi itu kan pada prinsipnya adalah asas kedaulatan rakyat. Nah, asas kedaulatan rakyat itu mensyaratkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Itu ya yang harus diingat ya. Rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Dari sini dapat dipahami bahwa pemerintah ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu prinsip yang pertama, prinsip pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang kedua adalah prinsip keadilan sosial dan pemerataan. Artinya, prinsip ini berhubungan dengan distribusi pelayanan yang harus sesuai, tidak pilih kasih, tidak membeda-bedakan, relatif merata di seluruh wilayah sebuah negara atau pemerintahan. Itu
Prinsip kedua yang harus dipegang agar administrasi dapat dikatakan baik. Nah, yang ketiga adalah mengusahakan kesejahteraan umum. Maksudnya, teman-teman, setiap pejabat pemerintah harus memiliki komitmen dan untuk peningkatan kesejahteraan. Bukan semata-mata karena diberi amanat atau digaji oleh negara, melainkan karena memang punya perhatian yang tulus terhadap kesejahteraan warga negara pada umumnya. Nah, makanya nih teman-teman, kalau teman-teman mau tes CPNS, luruskan dulu niatnya. Ya. Jangan kamu kenapa pengen jadi PNS? Atau pas saya pengen biar bisa nyicil naon teh gampang, udah disakolahkeun ge SK-na gampang. Bukan seperti itu, teman-teman, ya. Tapi ketika you jadi PNS, ya you berarti harus punya niat tulus. Aduh, di lingkungan saya teh Pak, soalnya rakyatnya tidak dilayani dengan baik, kayaknya ada yang harus diperbaiki deh. Nah, saya kayaknya punya itu deh untuk memperbaikinya. Itu baru top. Jadi PNS didoakan gue saya mah sampai kemudian nanti jadi pejabat eselon tertinggi. Tapi kalau niat you sudah lain-lain, Allah, saya mau biar nanti ngelamar anak orang gampang, mertuanya sayang nanti sama saya, dan saya PNS. Biar didinya kalau seperti itu. Saya mau biar nanti hari tua aman, tunjangannya banyak, dan lain sebagainya. Nggak melenceng. Karena prinsip dasar administrasi negara, administrasi publik itu adalah, yang terakhir adalah mengusahakan kesejahteraan umum. You harus punya komitmen untuk itu. Ya. Jangan pakai logika bisnis lah, logika pelayanan lah. Dibayarnya sakieu nya geus we orang mau memberikan pelayanan seadanya nya untuk itu atuh. Kalau mau enak PNS sudah super duper nikmat, tukin sudah sangat besar. Kemudian tunjangan juga pada enak, akan sangat keterlaluan buat teman-teman udah dikasih hal seperti itu, tapi kalian malah menjawab keraguan masyarakat umum yang melihat PNS itu kerjaannya gabut, cuma main kodok juma di laptop, di komputer kantor, dan lain sebagainya, pakai sendal capi. Bantah argumen masyarakat dengan memberikan kinerja dan pelayanan yang baik. Buat komitmen yang kuat untuk mengusahakan kesejahteraan umum. Nah, nanti yang dibahas dalam etika administrasi publik itu adalah persoalan-persoalan etis seperti apakah ukuran-ukuran dari administrasi yang baik, bagaimana ukuran-ukuran dari administrasi yang baik. Kemudian, apa sifat dasar dari administrasi yang jelek, kenapa administrasi tersebut bisa jelek. Kemudian ada atau bagaimana model administrasi yang baik atau jelek. Nah, yang terakhir adalah apakah keberhasilan administrasi itu ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, seperti efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan lainnya, apakah seperti itu. Nah, jadi itu persoalan-persoalan etis yang akan dibahas dalam etika administrasi publik. Kita berbicara tentang ukuran-ukuran, sifat dasar, model, dan lain sebagainya. Jadi jelas gitu loh menentukan yang baik. Saya misalnya ketika menentukan orang baik itu ketika orang tersebut jujur, tidak korupsi, tidak melihat harta, tidak bekerja untuk niat yang buruk, disiplin, buat saya itu orang baik. Ada kan ukuran-ukurannya. Nah, yang tadi seperti baik, jujur itu merupakan ukuran-ukuran. Nah, sama dalam administrasi publik. Kita harus punya ukuran-ukuran. Ini administrasi yang bagus itu yang seperti apa? Efisien, transparan, akuntabel, itu juga ukuran. Jadi nanti pembahasan kita akan pada hal-hal seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya kita dapat mengetahui bahwa lingkup etika administrasi negara atau administrasi, saya mohon maaf ya nyebutnya administrasi negara karena zaman saya dulu divisi Unpad itu prodinya namanya administrasi negara. Baru ganti jadi administrasi publik itu sekitaran tahun 2010 gitu. Jadi saya masih yang familiar di kepala itu administrasi negara, tapi pelan-pelan saya
pelan-pelan saya menyesuaikan, administrasi publik. Bahwa lingkup etika administrasi publik itu adalah penentuan nilai dalam proses administrasi. Kedudukan etika administrasi negara itu berada di antara etika profesi dan etika politik. Ini yang harus dipahami. Kedudukan etika administrasi negara itu berada di antara etika profesi dan etika politik. Sehingga tugas administrasi publik itu tetap memerlukan perumusan kode etik yang dapat dijadikan sebagai pedoman bertindak bagi segenap aparat publik. Etika administrasi publik juga sangat erat berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika administrasi publik itu tidak hanya terbatas pada kumpulan sketsa, kumpulan SOP, dan lain sebagainya yang sangat kaku. Tapi lebih jauh dari itu, administrasi negara juga sebagai suatu upaya untuk menaruh perhatian atau concern terhadap pelaksanaan suatu konstitusi ketimbang upaya membuatnya. Jadi sangat jelas bahwa etika administrasi negara itu tujuannya adalah untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi negara yang baik, ujung-ujungnya ke sana. Cuman ya saya harus menjelaskan dengan rinci dong, supaya teman-teman bisa paham secara komprehensif. Nah, teman-teman, selain hal-hal yang tadi dibahas, dalam etika administrasi publik itu pada prinsipnya ada fokus kajian yang juga akan dibahas, seperti halnya misalnya pelayanan publik yang berkualitas itu seperti apa, kemudian mana dimensi normatif, mana dimensi reflektif, atau bagaimana bertindak untuk menciptakan suatu institusi yang adil. Nanti juga kita akan belajar ke arah sana. Kemudian juga bagaimana modalitas etika, artinya itu bagaimana menjembatani agar norma moral bisa menjadi tindakan yang nyata, seperti halnya tindakan nyata seperti sistem, prosedur, sarana yang memudahkan tindakan etika. Jadi itu tadi gambaran-gambaran singkat tentang apa sih itu sebenarnya etika administrasi publik, sejauh mana kajian-kajian etika administrasi publik, kemudian juga bagaimana atau apa yang nanti akan dipelajari ke depannya, dan lain sebagainya. Diharapkan teman-teman dari perkuliahan ini, teman-teman bisa memahami urgensi dari etika itu sendiri. Anda ini rata-rata sudah di usia balik, bahkan sudah di usia yang sudah bukan dewasa lagi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah di usia-usia yang matang sebagai seorang manusia. Akan sangat sedih, akan sangat menggelikan jika di usia seperti ini teman-teman masih ragu atau masih sulit menjelaskan tentang apa sih itu sebenarnya etika. Kalau Anda sampai detik ini masih gamang tentang apa itu etika, yang sudah kerja terutama, Anda kerjanya bagaimana? Repot. Nah, makanya dalam output dari perkuliahan ini diharapkan teman-teman bisa bukan merasa paling benar ya, minimal teman-teman tahu bagaimana batasan-batasan untuk bertindak benar dan bagaimana mengaplikasikannya dalam pekerjaan atau profesi Anda. Demikian Bapak Ibu perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau masih ada kata-kata yang sulit dimengerti atau ucapan atau kalimat yang terlalu cepat. Apalagi di YouTube ini teman-teman nggak bisa menyanggah atau apapun ya. Tapi nanti kalau misalnya ada keluhan seperti itu, mangga disampaikan saja langsung ke WhatsApp saya. Dan jika ada pertanyaan teman-teman, silakan juga sampaikan di WhatsApp saya. Oke? Untuk absen, silakan teman-teman absen dengan nama, NIM, ya cukup nama dan NIM, kemudian terakhir berikan tanggapan dari materi hari ini. Demikian perkuliahan hari ini teman-teman. Semoga teman-teman, Bapak Ibu sekalian sehat selalu, sukses ke depannya, jadi orang, minimal adalah orang yang beretika, berprinsip, dan lain sebagainya.
Dan semoga perkuliahan kali ini memberikan manfaat buat teman-teman, memberikan pahala buat teman-teman, dan juga memberikan wawasan baru untuk teman-teman bertindak ke depannya. Terima kasih banyak. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.